Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nopar Rabani dengan NIM A1S1211063. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang mengenai peningkatan public speaking melalui bimbingan konseling siswa MTS 1 Kota Jambi. Yang terhormat Bapak Pertiansa SPD MPDKON sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, untuk bab 1 yaitu public speaking merupakan sebuah keahlian berbicara di depan banyak orang atau di depan umum, dimiliki seseorang sejak lahir, mampu hasilkan latihan, praktik, dan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, kelompokkan masyarakat. Kemampuan public speaking bermanfaat bagi siswa karena dengan adanya kemampuan public speaking, siswa mengapresiasikan dirinya, mampu mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri, berani tampil di depan umum, serta memberikan dampak positif bagi dirinya. Rendahnya kemampuan public speaking yang ada, siswa dapat memengaruhi pencarian sumber atau isi sebuah informasi dan akurasi informasi diperoleh. Hal itu merupakan proses penting dalam mengambil keputusan siswa. Berikutnya itu ada batas masalah. Berdasarkan fokus latar belakang ini, agar penelitian terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka penelitian merupakan pembatasan masalah dalam penelitiannya, yaitu hanya membahas permasalahan tentang satu. Penelitian ini mungkin hanya berfokus pada kelompok atau populasi tertentu seperti siswa sekolah menengah, pekerjaan di kantor, di sektor bisnis tertentu, atau individu dengan tingkat keamanan, dengan tingkat kecemasan sosial tertentu. Hal ini dapat membatasi generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. 2. Penelitian ini mungkin membatasi durasi program bimbingan kelompok yang diselidiki, misalnya hanya berlangsung selama beberapa minggu atau bulan. Ini dapat mempengaruhi tingkat perubahan dalam kemampuan public speaking yang dapat dicapai oleh peserta. 3. Penelitian tindakan layanan memiliki batasan waktu tertentu. Hasil penelitian hanya mencerminkan kondisi pada penelitian dilakukan dan mungkin mencakup perubahan jangka panjang. Berikutnya itu ada rumusan masalah. 1. Bagaimana bimbingan kelompok dapat meningkatkan kemampuan public speaking individu. 2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas bimbingan kelompok dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan peningkatan kemampuan public speaking melalui bimbingan kelompok. Berikutnya yaitu ada tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui bagaimana bimbingan kelompok dapat meningkatkan public speaking individu. 2. Untuk mengetahui apa saja faktor efektivitas bimbingan kelompok dan meningkatkan kemampuan public speaking. Yang berikutnya untuk mengetahui bagaimana cara mengukur keberhasilan peningkatan kemampuan public speaking melalui bimbingan kelompok. Yang berikutnya yaitu ada manfaat penelitian. Peningkatan kemampuan public speaking. Manfaat utama dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan public speaking peserta mengikuti bimbingan kelompok dengan mengidentifikasi metode dan strategi yang efektif melalui siklus tindakan. Anda dapat membantu peserta untuk mengatasi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum. Pengembangan keterampilan komunikasi. Selain kemampuan berbicara di depan umum, juga dapat mengembangkan keterampilan komunikasi umum seperti keterampilan mendengarkan penyusunan pesan dengan jelas dan berinteraksi dengan audiens secara efektif. Anggapan dasar yang itu, bimbingan kelompok merupakan metode efektif untuk meningkatkan keterampilan public speaking. Ini berarti ada keyakinan bahwa pembelajaran dalam kelompok akan lebih efektif daripada pembelajaran individual. Yang berikutnya yaitu
hipotesis. Bimbingan kelompok merupakan metode efektif untuk meningkatkan keterampilan public speaking. Ini berarti ada keyakinan bahwa pembelajaran dalam kelompok akan lebih efektif daripada pembelajaran individual. Yang berikutnya itu definisi operasional. Yang pertama ada public speaking, kedua bimbingan kelompok, dan tiga peningkatan public speaking. Yang berikutnya ada bab kedua yaitu public speaking. 1. Pengertian public speaking, 2. Fungsi, 3. Unsur, 4. Teknik, 5. Hambatan. Yang berikutnya ada bimbingan kelompok. 1. Pengertian bimbingan kelompok, 2. Tujuan, ketiga asas-asas, keempat ada komponen, yang kelima ada teknik-teknik. Yaitu bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kelas PTK yang dilakukan selama 3 siklus, yaitu berikutnya ada populasi dan sampel. 1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 MTS 1 Kota Jambi. 1. Sampel berdasarkan teknik pengambilan sampel sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 8A dengan jumlah 22, kelas 8B dengan jumlah 20 orang. Yang berikutnya adalah jenis penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, sumber data primer dalam penelitian menjadi data primer adalah 2 kelas. Yang berikutnya sumber data sesuai dengan pendapat di atas. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber datanya. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung seperti panduan, observasi, panduan wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang berikutnya ada instrumen penelitian, yaitu ada observasi dan juga wawancara. Instrumen penelitian ada angket. Yang berikutnya ada instrumen penelitian. Keterangan. Terima kasih. Itulah proposal dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.